生命盼望，永不止息，一生就是爱。爱是生命盼望，永不止息，一生就是爱。I love you， 兄弟听你啦，撒眼睛大把的目，都是我爱你，不论在何时，不论在何处，不论你来自何方，爱能使你满足。就与你同在，爱是重生而来，信了就能明白，爱是生命盼望，永不止息，一生就是爱。绿色树下堆满礼物，彩色卡片围绕火炉，笑容在人们的脸上流露，喜乐钻营孵花树。爱我们的阿爸天父，差遣孩子为宝贵救赎，他的降临揭开了救恩的序幕。就是主耶稣基督，叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，在这闪烁的光彩之中，我禁不住歌颂。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。在这永恒的应许中，耶稣是最美的礼物。爱我们的阿爸天父，差遣孩子为宝贵救赎，他的降临揭开了救恩的序幕，就是主耶稣基督。叮叮当，铃声多响亮，在这闪烁的光彩之中，我禁不住歌颂。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，在这永恒的应许中，耶稣是最美的礼物。
jumpa lagi dalam kuis Alkitab. Jadi, kuis kali ini adalah kuis Siapakah Aku? Caranya, teman-teman akan mendengarkan clue-nya. Dan setelah itu, teman-teman akan menyusun huruf-huruf yang sudah diacak menjadi nama tokoh Alkitab yang dimaksud. Pastikan kertas dan alat tulis teman-teman sudah siap ya. Are you ready? Nomor 1, aku adalah seorang perempuan. Aku pernah tergoda oleh rayuan iblis untuk memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan Allah. Aku terkenal sebagai ibu dari semua yang hidup. Siapakah aku? Nomor 2, aku adalah seorang laki-laki. Aku adalah anak kedua dari Adam dan Hawa. Pekerjaanku adalah gembala kambing domba. Aku pernah diajak oleh saudaraku ke padang lalu membunuh aku di sana. Siapakah aku? Nomor 3, aku adalah seorang laki-laki. Aku adalah orang yang mula-mula membuat kebun anggur. Aku pernah membuat bahtera dari kayu gofir. Aku adalah orang yang diselamatkan dari air bah. Siapakah aku? Nomor 4, aku adalah seorang laki-laki. Aku adalah anak dari Abraham dan Sarah. Arti namaku adalah tertawa. Siapakah aku? Nomor 5, aku adalah seorang laki-laki. Arti namaku Allah telah mendengar. Nama ibuku adalah Hagar. Aku pernah diusir bersama ibuku dari rumah ayahku. Siapakah aku? Nomor 6, aku adalah seorang laki-laki. Aku adalah kemenakan dari Bapak Abraham. Aku adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan Allah dari peristiwa Sodom dan Gomora. Siapakah aku? Nomor 7, aku adalah seorang laki-laki. Aku adalah anak dari Ishak dan Ribka. Aku punya saudara kembar. Badanku berbulu, tetapi saudara kembarku badannya licin. Siapakah aku? Nomor 8, aku adalah seorang perempuan. Aku adalah salah satu anak dari Pak Laban. Aku memiliki saudara perempuan bernama Lea. Siapakah aku? Nomor 9, aku adalah anak perempuan satu-satunya dari Yakub. Nama ibuku adalah Lea. Siapakah aku? Nomor 10, aku adalah seorang laki-laki. Nama ibuku Rahel dan ayahku bernama Yakub. Aku pernah dibenci oleh saudara-saudaraku sehingga aku dijual ke Mesir. Tapi di sana aku menjadi penguasa. Siapakah aku? Nomor 11, aku adalah seorang laki-laki. Aku adalah anak bungsu. Nama ibuku Rahel, nama ayahku Yakub. Kata ayahku, ibuku meninggal saat dia melahirkan aku. Siapakah aku? Nomor 12, aku adalah seorang perempuan. Aku pernah menjaga adikku Musa dari jauh ketika ia disembunyikan di sungai Nil. Siapakah aku? Nomor 13, aku adalah seorang laki-laki. Aku pernah diutus Tuhan ke kota Niniwe, tetapi aku melarikan diri ke Tarsis. Aku pernah berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Siapakah aku? Nomor 14, aku adalah seorang laki-laki. Aku adalah tentara orang Filistin. Badanku sangat besar, tapi aku pernah dikalahkan oleh Daud. Siapakah aku? Nomor 15, saya adalah seorang perempuan. Nama suami saya adalah Elkana. Nama anak saya adalah Samuel. Siapakah aku? Nomor 16, aku adalah seorang raja. Nama ibuku Batsheba dan nama ayahku Daud. Aku adalah raja yang terkenal sebagai raja yang sangat bijaksana. Siapakah aku? 17, aku adalah hakim perempuan. Aku pernah mengalahkan Sisera dan tentara Kanaan bersama dengan Barak. Siapakah aku?
Nomor 18. Aku adalah salah satu hakim di Israel. Aku adalah hakim yang sangat terkenal dengan nasarku. Siapakah aku? Nomor 19. Aku adalah seorang nasir Allah. Aku juga adalah seorang hakim di Israel. Aku memiliki kekuatan pada rambutku. Aku terkenal dengan teka-tekiku. Siapakah aku? Nomor 20. Aku adalah seorang perempuan. Nama mertuaku adalah Naomi. Aku sangat mencintai mertuaku. Jadi, ketika suamiku meninggal, aku tetap memilih untuk hidup dan tinggal bersama dengan mertuaku. Siapakah aku?将要生一个儿子，你要给他取名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌《永代为王》。 Jemaat diundang untuk berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang nomor 1, Rajakanlah Yesus. Sing
大家请坐，我们一起来祷告。 Jemaat bersatu duduk, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak kami yang di surga, Bapak kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk hari ini, satu kesempatan lagi Tuhan, kami masih boleh beribadah, masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon Tuhan pertolongan daripada Tuhan dan juga Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, dan ibadah kami boleh berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terlebih lagi Tuhan untuk firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, berikanlah kami hikmat pengertian Tuhan, agar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第2首诗歌，听啊，天使高声唱。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya marilah kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 2, dengar malak memuji.我们来读一段经文，在使徒行传13章24节. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, marilah kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 24. 我们一起来念。在他没有出来以前，约翰向以色列众民宣讲悔改的洗礼。Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. 我们一起来祷告。阿爸天父上帝，我们感谢你，让我们今天在你分别的日子，能够一起来敬拜主。虽然我们只能在家里面，因为疫情的问题，无法使我们能够积极在一起。天父上帝，我们还是要献上感恩，因为这一切都是你的恩典在我们每一个人生命。主啊，今天早上，首先我们要来到你面前，
我们要承认我们是个罪人，我们要承认在我们每一天的日子里头，我们常常犯罪，我们常常做了不该做的事情，我们常常忽略了主的存在，我们常常忽略了主的大能。很多时候，在我们每一天的日子里头，我们单单靠自己，我们自以为聪明。很多时候也是因为环境，因为周遭的弟兄姐妹，也能够使到我们跌倒犯罪。天父上帝，我们要承认，我们是一个微不足道的受造者，我们不配站在你面前，我们不配成为你的儿女。因为我们的生命是充满罪恶的生命。哦主啊，求主怜悯我们，求主再次给我们机会悔改，教导我们，让我们的生命是远离罪恶的生命。我们今天早上在这恳求主，借着你牺牲的爱，借着你所留下来的宝血，洗净赦免我们一切的过犯。求主也不断的来更新我们，也不断的来塑造我们的生命，让我们的生命越来越像耶稣基督的生命，让我们的生命被主使用，成为盐，成为光，能够影响更多的人来到你面前，而不要因着罪使到我们成为别人的绊脚石。哦主啊，求主怜悯，谢谢主，你已经垂听我们认罪祷告，我们将一切荣耀都归给主。我们如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请大家等让站立，我们一起来宣读我们的信仰《使徒信经》。Jemaat dipersilakan tetap berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 读心经，我信上帝天人的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，以圣灵感应，由童真理玛利亚所生，在天主的手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣二公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。我们来取应经文。 Mari kita beresponsorial. 上帝是爱，亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从生来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神。没有爱心的，就不认识神，因为神就是爱。神差他独生子到世间来，使我们借着他得生。神爱我们的心在此就显明了。不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。 Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 荣耀颂，
Gloria Patri, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. 慈悲天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你带领我们能够走到今天。我们深信这一切都是你的恩典在我们每一个人身上。主啊，这个时候我们要进入你的话语，当念你自己来向我们每一个人说话，来教导我们。特别我们进入这个来将你降临在这个世上的一个时期。主啊，求主帮助我们，让我们在这一段时间能够好好去思想你诞生的意义。天父上帝，我们将以下时间仰望在主的手中，
求主赐福，给我们专心来聆听你的声音。谢谢主，我们将一切荣耀都归给主。我们如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿min. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur akhirnya kita bisa sampai di bulan 12, di mana kita tahu di masa-masa pandemi ini untuk bisa mencapai hari ini adalah suatu hal yang tidak mudah. Begitu banyak pergumulan-pergumulan yang sudah kita lalui, tetapi kita sudah sampai di hari ini, minggu pertama di bulan Desember, dan kita akan sebentar lagi memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam dunia ini banyak cinta, jenis cinta berbeda-beda, ya. Ada namanya cinta abadi, ada namanya cinta murni, ada namanya cinta sejati, ada yang namanya cinta buta, ada yang namanya cinta kasmaran, dan ada yang namanya cinta monyet. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita yang mana satu? Cinta kita termasuk golongan yang mana? Abadi, murni, sejati, buta, kasmaran, atau monyet? Saya percaya kalau cinta abadi, cinta murni, dan cinta sejati itu miliknya Tuhan. Karena memang Tuhanlah yang abadi, Tuhanlah yang murni, dan Tuhanlah yang sejati. Tapi kalau kita manusia, milik cinta kita adalah cinta buta, cinta kasmaran, cinta monyet. Betul Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Pikirkanlah itu, renungkanlah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, cinta ataupun kasih di dalam dunia ini bermacam-macam. Kita melihat cinta antara orang tua dan anak. Bagaimana cinta ataupun bagaimana kasih antara orang tua dan anak. Walang cope bue kak walang ikia tui walang atau walang tui walang ikia. Walang ancuan ho elang walang ikai. Bagaimana hubungan cinta kasih kita antara kita sebagai orang tua terhadap anak, ataupun anak terhadap kita sebagai orang tua dia. Di dunia ini saya memperhatikan ya, cintanya juga cinta penuh syarat. Cinta yang banyak alasan. Hubungan kita sebagai orang tua dengan anak kita, yang selama ini saya lihat kasih ataupun cintanya itu, kalau lihat anak pintar baru kita sayangi. Kalau lihat anak kita bodoh, malas, kita maki-maki. Akhirnya timbul pilih kasih antara anak-anak kita tanpa kita sadari. Yang seharusnya memang tidak boleh itu terjadi. Karena baik A, baik B, baik C itu semuanya adalah anak kita. Jadi sebenarnya cinta terhadap anak kita tidak boleh ada pilih kasih. Walaupun itu memang dia pintar, ataupun malas, ataupun ya banyak tingkah, tapi itu tetap anak kita. Dan kasih kita, cinta kita harus sepenuhnya kepada mereka semua. Jangan pilih kasih. Dan sebagai anak terhadap orang tua juga demikian. Jangan karena orang tua tidak kasih uang jajan, jadi kita banyak tingkah tidak mau membantu orang tua. Nanti kalau orang tua kasih kita uang jajan, baru kita mau membantu. Itu cinta kepada orang tua dengan syarat, banyak alasan. Lalu bagaimana kasih antara suami dan istri? Nah, ini juga sering saya lihat. Kasih suami istri itu seharusnya kasih yang dibina sejak waktu pacaran, bukan? Jangan waktu pacaran, waduh begitu mesranya, begitu lengketnya seperti perangko. Tetapi setelah jadi suami istri, setelah punya anak, nggak seperti perangko lagi, udah seperti besi berani yang saling bertolak belakang. Janganlah kayak gitu. Kasih cinta suami istri itu adalah cinta yang bisa dikatakan seharusnya
cinta sejati. Cinta yang utuh karena sudah dipersatukan oleh Tuhan. Jangan waktu masih pacaran atau waktu masih muda, baru-baru nikah, wah mesranya bukan main. Tetapi kebanyakan setelah istrinya berubah bentuk, yang dulunya biola, sekarang jadi pohon tinggi, yang dari atas sampai bawah rata, sebagai suami malah menjaga jarak. Tidak seperti dulu lengketnya. Jangan seperti itu. Kalau kita seperti itu, cinta kita tidak murni. Cinta kita tidak beralaskan akan kasih Tuhan. Itu namanya cinta bersyarat. Cinta yang banyak melihat kondisi, kita katakan, ya. Lalu bagaimana hubungan kasih antara sepasang pria dan wanita yang sedang pacaran? Ya, saya juga merasakan banyak sekali yang sistem gonta-ganti. Bulan 1 dengan Susi, bulan 2 dengan Desi, bulan 3 dengan Anita. Atau sebaliknya, bulan 1 dengan Robi, bulan 2 dengan Alex, bulan 3 dengan Andi. Nah, kita bisa melihat juga bagaimana kasih antara bos dengan pegawai, kasih antara manajer dengan karyawannya. Sama. Banyak hal-hal yang saya perhatikan itu juga penuh dengan syarat. Kalau tidak naik gaji, saya akan bermalas-malasan. Kalau setiap tahun naik gaji, saya akan semakin giat belajar. Kalau tidak dinaikkan gajinya, bagusan saya berhenti. Apakah itu kita sungguh-sungguh loyal ataupun mengasihi perusahaan kita? Mengasihi tuan kita, bos kita? Bagaimana dengan cinta saudara? Bagaimana dengan kasih antara saudara-saudara kita? Sedarah, dengan adik kita, dengan abang kita, ataupun dengan famili kita. Banyak juga hal-hal yang di luar dugaan kita. Sampai-sampai antara abang dan adik sendiri pun menjadi musuh bebuyutan. Wah, ngeri amat ya. Sampai tidak mau peduli gara-gara uang kebanyakan. Karena abang gak mau meminjamkan uang, ataupun karena adik tidak mau meminjamkan uang, akhirnya putus hubungan. Ya, bukan hanya saudara, bahkan suami istri, ataupun orang tua dan anak. Kita sering menjumpai di koran-koran, ya kan? Putus hubungan. Mulai hari ini saya tidak mengakui dia sebagai anakku. Atau mulai hari ini saya tidak mengakui dia sebagai suamiku, dan lain sebagainya. Wah, itu suatu hal yang sangat menyedihkan dan sangat mengerikan sekali. Cinta yang demikian adalah cinta yang tidak ikhlas. Demikian juga yang terjadi di dalam gereja. Sering juga saya temui bagaimana antara kasih seorang gembala dengan jemaat, atau jemaat terhadap gembalanya. Ada gembala yang melihat jemaat, kalau jemaatnya kaya, wah sering didekati. Kalau dia lihat jemaatnya miskin, sederhana, jarang didekati. Yang didekati hanya yang punya duit, Atau sering mengunjungi mereka. Tapi kalau yang itu, yang kurang ajar, tidak dikunjungi. Sebaliknya, jemaat dengan gereja atau jemaat dengan gembalanya. Kalau dia merasakan gembalanya tidak mengunjungi dia, wah, dia pun mulai emosi, dia pun mulai tidak enak. Saya tidak mau gereja lagi lah. Atau waktu dia mengharapkan gereja bisa menolong dia, atau dia pada saat mengharapkan gereja bisa memberikan sedikit dana,
Tapi ternyata gereja gak bisa membantu karena keterbatasan yang ada. Lalu yang terjadi adalah dia marah. Gereja apa itu? Gereja gak punya kasih. Gereja pilih kasih. Inilah berbagai jenis cinta, berbagai jenis kasih yang terjadi di dalam dunia, yang terjadi di sekeliling kita. Pertanyaan adalah, apakah itu kasih yang sebenarnya? Apakah itu adalah cinta yang sebenarnya? Dan apakah itu adalah kasih yang dikehendaki oleh Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang tadi saya katakan, mulai minggu ini kita akan memasuki masa Advent, yaitu minggu penantian kelahiran Yesus Kristus. Dalam minggu-minggu ini, marilah kita sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan dengan banyak baca firman Tuhan, dengan banyak berdoa, dengan banyak merenung kehidupan. Jadi jangan berpikir, wah, bulan ini adalah bulan luar biasa. Jangan berpikir, wah, ini memasuki bulan banyak libur. Mari kita bertamasya pergi sana, mari kita buat pesta makan ini dan itu. Sebaliknya saya mengharapkan kepada kita semua di bulan ini, bulan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Terlebih kita di masa pandemi ini, marilah kita lebih sering mengambil waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Merenungkan arti kelahiran Tuhan Yesus. Renungkan baik-baik kenapa dia mau meninggalkan surga, datang ke tempat yang kotor ini, hidup di dalam diri kita, mau bersama-sama dengan kita yang najis ini. Renungkan itu Bapak Ibu sekalian. Di samping kita mempersiapkan acara-acara Natal yang mungkin penuh dengan keterbatasan juga, tetapi yang paling penting adalah mari kita merenungkan makna Natal yang sebenarnya. Arti bayi kecil Yesus yang lahir di kandang ternak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini tema utama kita adalah unconditional love. Apa maksudnya unconditional love? Yaitu kasih tiada batas, atau kasih dengan tidak melihat kondisi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kata kuncinya di sini adalah love. Kata kuncinya adalah cinta. Kata kuncinya adalah kasih. Jadi di sini ada dua kondisi, ada dua jenis, yaitu kondisional, yaitu cinta musiman, dan yang kedua adalah unconditional, atau cinta tanpa musim. Pertanyaannya buat kita pada pagi hari ini, selama ini kita sebagai anak-anak Tuhan, love yang mana kita miliki? Kasih yang mana kita sandang di dalam hidup kita? Apakah cinta kita adalah cinta yang musiman? Ataupun cinta kita adalah cinta yang tanpa musim? Kita sudah belajar bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita sudah tahu bahwa Allah adalah kasih. Dan tentu Allah sudah memberikan kasih itu di dalam diri kita. Tetapi masalahnya adalah apakah kita sudah memakai kasih yang berasal daripada Allah itu di dalam kehidupan kita dengan banyak musim, atau di dalam kehidupan kita dengan tidak memandang musim. Mana yang sudah kita praktekkan? Mari kita lihat satu perikop firman Tuhan di 1 Korintus 13 ayat 4-8. Ini suatu ayat yang sudah fasih. Saya percaya mungkin kita pun sudah hafal, yaitu tentang kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8 ini, inilah mencerminkan atau menggambarkan apa yang dimaksud dengan unconditional love. Apa yang dimaksud dengan cinta atau kasih tanpa kondisi. Mari kita lihat bersama-sama. Kasih itu sabar.
Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat 8 mengatakan demikian. Kasih tidak berkesudahan. Artinya di sini adalah kasih tidak habis-habisnya. Kasih yang sebenarnya itu adalah kasih yang tiada batas. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita selama ini. Masalahnya adalah kita tidak mempraktikkan, ataupun kita tidak sungguh-sungguh merenungkannya untuk melaksanakan apa yang Tuhan ingin kita laksanakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, kasih Yesus itu adalah kasih yang di segala musim. Di bulan ini menjelang memperingati kelahiran Tuhan Yesus, kita melihat satu hal yang mungkin bagi kita manusia adalah suatu hal yang tidak mungkin, yaitu pribadi Tuhan Yesus sendiri. Asal dia yang sebenarnya adalah dari surga, dan dia tinggal di surga dengan kemewahannya yang ada, dengan segalanya yang dia miliki. Tetapi yang herannya, dia ingin turun ke dalam dunia. Dia bersedia meninggalkan segala-galanya. Dia meninggalkan segala kenikmatannya di surga untuk datang ke dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, yang kotor, yang najis, yang penuh dengan dosa ini. Itu yang sebenarnya membuat kita tidak habis pikir. Kok bisa? Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang dimaksud oleh Tuhan. Kasih Allah yang tiada batas. Kasih Allah yang tidak melihat kondisi. Kasih Allah yang tanpa melihat musim mana. Yesus datang ke dalam dunia membuktikan bahwa hanya kasih Dia adalah kasih yang abadi, adalah kasih yang murni, adalah kasih yang sesungguhnya. Sedangkan kita manusia di muka bumi ini tidak ada satupun yang layak, yang bisa menyandang kasihnya Tuhan, karena keterbatasan kita, karena dosa kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biar pada pagi hari ini melalui perenungan kita yang singkat ini, kita harus tahu bahwa kasih Tuhan yang disebut dengan kasih agape, hanya dialah kasih tanpa kondisi. Tuhan mengasihi kita dengan tidak melihat siapa diri kita, tetapi Dia memberikan kasih-Nya kepada kita dengan cuma-cuma. Hanya kita seringkali manusia tidak peduli. Sudah diberikan gratis, tetapi kita tidak menerimanya dengan baik-baik. Sedangkan yang terjadi di dalam kehidupan kita di dunia ini, yang adalah kasih eros, kasih filia, kasih storge, kasih antara sesama, kasih pasangan suami istri, kasih persaudaraan. Itu yang ada, tetapi kasih ini adalah kasih yang tidak sempurna, adalah kasih yang kondisional, adalah kasih yang melihat keadaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu janganlah kita mencari kasih yang sempurna di dunia ini. Kasih yang sempurna, yang nyata, hanya ada pada Allah Bapa di surga. Love yang dimiliki oleh manusia pada saat ini di bumi adalah kasih musiman.
melihat keadaan, melihat kondisi, seperti contoh-contoh yang sudah saya sebutkan. Kalau ada uang, saya baru mengasihi. Kalau engkau membantu saya barusan mau berteman denganmu. Kalau engkau bersedia mengikuti saya, barulah saya berbagi kepadamu. Banyak alasan, banyak syarat, itulah cinta, kasih yang ada pada kita saat ini. Tetapi kasihnya Tuhan, yang disebut dengan kasih agape, itu adalah kasih tanpa syarat. Kasih di segala musim. It's unconditional love. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika kita ingin memiliki kasih ini, datanglah kepada Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan juga sudah memberikan kasih ini. Hanya kita membuatnya menjadi kasih yang penuh dengan syarat. Sebenarnya kasih yang daripada Tuhan ini, Tuhan memberikannya kepada kita dengan cuma-cuma. Dan Tuhan mengajarkannya juga kepada kita untuk menyatakan kasih yang daripada Tuhan itu adalah kasih yang tanpa syarat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di dalam kehidupan kita. Mungkin terhadap musuh, terhadap orang-orang yang pernah menyakiti kita, terhadap teman-teman atau saudara-saudara yang sudah mencelakai kita. Kita katakan, bagaimana mungkin saya mengasihi? Bagaimana mungkin saya masih menganggap dia saudara atau teman? Tetapi ingat apa yang dikatakan Tuhan di Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi dia, bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, ini suatu hal yang tidak gampang, bukan? Tapi inilah yang diinginkan Tuhan, karena Tuhan sendiri sudah melakukannya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, satu hal yang bagi saya itu suatu hal yang sangat luar biasa. Pada saat Tuhan Yesus disalib di atas kayu salib, yang tubuhnya sudah penuh dengan luka, darah yang bercucur, kesakitan yang luar biasa, apalagi sampai dipakaikan mahkota berduri. Saya tidak bisa membayangkan betapa menderitanya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi satu perkataan luar biasa yang Tuhan Yesus ucapkan di atas kayu salib, yang sampai hari ini saya tidak habis pikir. Kok bisa ya? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Bapak Ibu sekalian? Di dalam Lukas 23 ayat 34, dia mengatakan demikian. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba kita bayangkan, dalam kondisi yang begitu menderita sekali, Tuhan Yesus masih bisa-bisanya mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Kalau saya mungkin, saya tidak sanggup, saya tidak bisa. Bagaimana mungkin orang yang sudah melukai kita, supaya kita bisa memaafkan dia? Dia sendiri tidak minta maaf, dia sendiri tidak mengakui kesalahan. Bagaimana kita mungkin bisa memaafkan dia, bukan? Tetapi Tuhan Yesus sudah membuktikan bisa. Dengan kasih dia yang sempurna, dengan kasih Tuhan Yesus yang murni, yang apa adanya, kasih yang polos, mencintai sungguh-sungguh, Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Walaupun mereka sudah menyakiti hatiku, walaupun mereka sudah mau membunuh saya, menyalibkan saya, tetapi saya sungguh mengasihi mereka. Saya ingin menyelamatkan. Ampunilah mereka, Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, renungkanlah perkataan ini. Yesus bisa, kita sebagai pengikutnya, apalagi kita yang mengakui sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya juga bisa. Artinya adalah jangan mencari musuh, tetapi jadikanlah musuh itu juga adalah saudara kita, adalah teman kita. Dengan memakai kasih yang Tuhan berikan, kita bisa. Jangan katakan, ya Yesus kan Tuhan, dia bisa lah, kita kan manusia,
Mana mungkin? Tidak, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yesus yang disalib sebagai manusia, walaupun dia sebenarnya adalah Tuhan, tetapi dalam kondisinya Yesus yang disalib, dia adalah manusia, sama seperti kita yang merasakan kesakitan tersebut. Tapi Yesus bisa mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Lalu mungkin di dalam kehidupan kita juga sering melihat orang-orang yang bukan sesuku kita, tidak satu ras, tidak satu budaya, atau tidak seketurunan, maka kita mau menjauh mereka. Kita tidak mau berteman dengan mereka. Kita tidak mau bergaul dengan mereka. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria? Di mana kita ketahui budaya pada saat itu orang-orang menjauhi kaum Samaria, yang menurut mereka kaum Samaria adalah kaum yang najis. Tetapi bagi Yesus, mereka adalah orang-orang yang perlu dikasihi. Di dalam Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengajarkan kepada kita untuk kasihilah sesamamu manusia tanpa memandang siapa dia, dari mana dia, suku apa dia, bangsa apa dia kelahiran siapa. Yesus jelas mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya sebagaimana kita menyayangi diri kita, menjaga hidup kita juga seharusnya menyayangi, mengasihi sesama kita. Satu peristiwa di dalam Alkitab yang sudah sering kita dengar, di mana pada saat orang-orang Farisi membawa seorang wanita yang kedapatan berzina ke hadapan Tuhan, dan Tuhan di situ juga mereka melihat bagaimana perlakuan Tuhan terhadap wanita yang berzina ini. Menurut orang Farisi, wanita yang berzina ini harus dihukum dengan dilempari batu sampai mati. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita menangkap seseorang berdosa, yang ada di dalam pikiran kita adalah mampus kamu, engkai tiu lihat, engkai tiu pak. Kita langsung berpikir harus dihukum, penjarakan atau matikan. Seperti akhir-akhir ini belakangan ini suatu peristiwa terjadi di Sigi, satu keluarga dibunuh oleh teroris ya, sampai ada yang dipenggal kepalanya, dibakar, rumahnya pun dibakar. Wah, sungguh keterlaluan sekali memang. Secara manusiawi kita berpikir, dan itu juga memancing emosional kita, termasuk saya pribadi. Gerem kali rasanya terhadap teroris tersebut, ingin rasanya untuk membalaskan dendam tersebut. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maksud perkataan Tuhan Yesus ini bukan berarti dia membiarkan orang berdosa itu terus melakukan dosa, tidak. Maksud perkataan Tuhan ini, dia memberikan satu kesempatan, satu pengharapan kepada wanita yang berzina ini. Ya, dia memang berdosa sih, dia salah. Dan Tuhan memperingatkan dia, jangan berbuat dosa lagi. Itu sebenarnya satu penghukuman juga bagi wanita dosa ini. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan Yesus memberikan satu pengharapan, satu kesempatan kepada wanita ini untuk bertobat. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan pengharapan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan kasih yang daripada Tuhan. Dan satu kisah yang menarik juga dalam Alkitab, yaitu tentang Petrus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus, yang berani-beraninya tidak mau mengakui Tuhan Yesus itu adalah gurunya,
yang beraninya mengakui bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Sebenarnya bagi seorang guru, di dalam diri Tuhan Yesus itu suatu hal yang tidak bisa diterima. Dia yang sudah memilih Petrus sebagai muridnya, yang begitu mengasihi Petrus, tapi akhirnya Petrus tidak mengenal dia waktu dia ditangkap. Bisa saja kalau Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus lalu menyingkirkan Petrus. Tidak. Malah sebaliknya apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus. Di Yohanes 21 ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Ini ada 3 kali ya yang kita tahu ya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Ini membuktikan bahwa walaupun sebenarnya Tuhan Yesus tahu Petrus menyangkal dia, tetapi sejujurnya Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus. Tuhan Yesus tetap menganggap Petrus itu adalah muridnya, adalah saudaranya. Inilah yang dimaksud dengan unconditional love. Bukti nyata kasih Tuhan itu adalah kasih Tuhan yang sempurna, yang tidak melihat keadaan, yang tidak banyak syarat. Kalau demikian, baru demikian. Kalau begitu, baru begini. Itu kasih yang dengan syarat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan lebih jelas apa yang dimaksud dengan kasih Tuhan, yaitu agape, yaitu kasih tanpa melihat kondisi, kasih yang sempurna, yang dalam bahasa Inggris unconditional love. Marilah kita mencari, menanamkan, belajar akan kasih yang daripada Tuhan. Terlebih pada saat di masa Advent ini, masa penantian kelahiran Tuhan Yesus. Marilah kita renungkan akan kasih Tuhan. Kasih yang tidak melihat kondisi, yang sudah datang ke dalam dunia, meninggalkan kenikmatannya, meninggalkan kekayaannya, turun ke dalam dunia sebagai bayi kecil yang bahkan lahir di dalam kandang ternak, di dalam palungan yang bau. Ini semua Yesus lakukan hanya satu, oleh karena Dia sungguh mengasihi kita, oleh karena Dia ingin menyelamatkan kita dari belenggu dosa, dari dunia ini yang sudah diikat, dikuasai oleh iblis. Tuhan ingin menyambut kita, menyelamatkan kita, membawa kita ke tempatnya, yaitu ke surga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita renungkan baik-baik arti kelahiran Tuhan Yesus di dalam diri kita. Saya mengharapkan kiranya dalam bulan yang penuh kasih ini, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Marilah kita mempraktekkan kasih itu tanpa melihat keadaan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur sekali lagi atas pimpinan-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu sendiri yang terus berbicara kepada kami. Terlebih di bulan yang penuh dengan kasih ini, Bapa. Di bulan yang penuh dengan cinta ini. Biarlah hanya kasih yang daripada Tuhan yang kami terapkan di dalam hidup kami. Dan kasih ataupun cinta yang kami miliki di dalam dunia ini, biarlah itu kami bisa singkirkan secara perlahan-lahan, sehingga kasih-Mu penuh di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ajarilah kami untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ajarilah kami bahwa kasih-Mu adalah kasih yang sempurna, yang ingin menyelamatkan seluruh umat manusia. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，他在生在耶稣证明，来回应上帝的话，一边收奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 3, terpujilah nama Yesus, untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan.
的崇拜，我们来唱最后一首诗歌《报好信息》。 Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian nomor 4, kabar gembira. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita sudah memasuki bulan Desember, dan minggu ini dan minggu selanjutnya adalah memasuki masa-masa Advent. Masa Advent itu masa penantian kelahiran Tuhan Yesus. Dan di minggu-minggu ini, marilah kita bersama-sama merenungkan arti kelahiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kenapa Dia mau datang ke dalam dunia ini? Kenapa Dia mau meninggalkan kerajaannya? Kenapa Dia mau turun ke dalam dunia ini yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan kenajisan, penuh dengan dosa? Marilah kita dalam minggu-minggu ini menjelang kita menyambut, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama merenungkan arti kelahiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Saya mengucapkan kiranya Tuhan terus memberkati kita, terlebih setiap minggu kita yang sudah mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan terus memberkati dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di mana kita menyadari dan kita harus tahu bahwa apa yang kita miliki ini adalah berasal daripada Tuhan. Marilah kita memberikan yang terbaik di masa pandemi ini, karena kita belum bisa berkumpul bersama. Kita bisa mentransfernya ke rekening BCA nomor 84300455556 atas nama Mariana, atau juga Bapak Ibu bisa mentransfernya ke OVO dengan nomor saya 081361099955. Percayalah persembahan Bapak Ibu sekalian, pasti Tuhan berkati dan Tuhan akan melimpahkannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita jangan berpikir walaupun di masa pandemi ini, jangan merasa bahwa kita tidak bisa memberikan persembahan. Jangan, itu adalah suatu pemahaman yang salah. Jangan karena masa pandemi, oleh karena memberikan persembahan, itu mempengaruhi kehidupan kita. Tidak. Tetapi marilah kita memberikan persembahan, walaupun di masa pandemi ini, sebagai ucapan syukur kita. Karena Tuhan terus memelihara kita hingga pada hari ini. Dan percayalah, orang yang memberikan dengan sukacita dan memberikan dengan tulus kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati dengan berlimpah. Dan pasti kehidupan kita tidak akan kekurangan. Sebaliknya, Tuhan akan selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu, percayakah kita akan hal ini? Sebagai anak Tuhan, seharusnya kita mempercayainya. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang peduli kepada kita. Oke? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di bulan Desember ini tentu kita tidak ketinggalan ataupun tidak melupakan untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang akan diadakan pada tanggal 20 dan 25. Tanggal 20 Desember itu adalah perayaan Natal dan tanggal 25 itu adalah ibadah Natal. Dan oleh masa pandemi ini kita akan tetap melakukannya secara online. Jadi marilah kita memakluminya bersama-sama. Walaupun di tahun ini Natal kita ini hanya bisa secara online, tetapi marilah kita tetap dengan hati yang penuh sukacita merayakannya karena kelahiran Tuhan Yesus, karena kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Yang berarti Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan ingin selalu menyertai kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mohon kita terus mendoakan untuk setiap acara-acara yang sedang kami persiapkan, sehingga pada hari hanya nanti kita bisa mengikutinya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur melalui situs YouTube pagi jam 10. Jadi marilah kita terus mendoakan dan kita jangan lupa ingat akan hari ini sebagai hari istimewa yang ada di dalam kehidupan kita. Kita terus menghimbau kepada Ibu Bapak sekalian untuk mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam jam 7.30.
Melalui doa kita akan selalu dikuatkan, melalui doa kita akan dihibur, terlebih di masa pandemi ini. Melalui doa kita juga akan dipersatukan walaupun kita berada di rumah kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan lupa untuk disiplin mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam jam 7.30. Bagi Bapak Ibu yang di rumah memiliki anak-anak dari PG sampai SD, tidak jemu-jemunya kami menghimbau untuk mengingatkan mereka dan membawa mereka ke hadapan Tuhan melalui kegiatan anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 melalui situs YouTube yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu, dan juga ada acara-acara pun kegiatan-kegiatan kuis berhadiah yang menarik. Terlebih kami juga mengumumkan di sini acara Natal anak sekolah minggu akan diadakan pada tanggal 13. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bawalah anak-anak dari sejak dini ke hadapan Tuhan, sehingga Tuhan terus memberkati mereka hingga dewasanya nanti. Demikian juga jika di rumah kita punya muda-mudi yang masih duduk di tingkat SMA ataupun yang sudah bekerja, marilah ingatkan mereka untuk mengikuti kegiatan muda-mudi setiap hari Sabtu malam jam 7.15 melalui situs YouTube ataupun aplikasi Zoom ataupun aplikasi Google Meet. Kiranya di masa muda mereka juga lebih mengenal Tuhan dan mengerti kehidupan mereka, bagaimana mereka terus dipimpin oleh Tuhan, sehingga di masa muda mereka tetap dijaga Tuhan untuk tidak melakukan hal-hal di luar batas. Nah, setiap hari Kamis malam jam 7.30 saya ada mengajar bahasa Mandarin secara gratis. Saya menghimbau kepada kita untuk mengambil bagian dalam kelas Mandarin ini sebagai menambah wawasan kita dalam bahasa Mandarin, sehingga minimal kita bisa berbicara, kita bisa mengerti, kita bisa membaca, walaupun dalam hal menulis memang itu agak sukar, tapi minimal ya bisa mengerti bahasa Mandarin itu sudah cukup, dan itu sudah luar biasa bagi kita yang selama ini belum bisa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita sama-sama belajar bahasa Mandarin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, direncanakan memang tahun depan, kalau Tuhan izinkan, kita akan kembali beribadah bersama di gereja. Kita akan berkumpul, tetapi tetap dalam mengikuti protokol kesehatan yang ada, karena melihat situasi yang semakin, ya saya tidak bisa mengatakan semakin baik, tetapi mengingat kerinduan kita untuk berkumpul bersama dengan protokol kesehatan yang ada, kita rencanakan tahun depan, awal Januari tahun 2021, kita akan kembali beribadah bersama-sama di aula. Oke, doakanlah kiranya pandemi ini, virus corona ini segera berlalu. Jadi untuk sementara di bulan 12 ini, marilah kita tetap menjaga kesehatan kita dengan menjaga jarak antara satu dengan yang lain, dan selalu pakai masker, terlebih pada saat tubuh kita kurang sehat atau kita berada di luar rumah, dan memakai face shield lebih bagus. Juga sering cuci tangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Makanlah makanan yang sehat, yang berprotein, yang bergizi, dan juga ambil waktu untuk olahraga untuk menambah imun kita, stamina kita. Dan untuk sementara waktu, jauhilah tempat keramaian demi kesehatan kita. Dan bagi Bapak Ibu yang sering belanja, jangan lupa memakai sarung tangan untuk menjaga kesehatan kita tentunya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita, dan kita akan berjumpa kembali di ibadah online minggu depan.
Shalom, Tuhan memberkati.